Jadi kita langsung mulai saja. Pertama, selamat pagi, selamat siang semua. Siang, Pak. Jadi ya dengan keadaan seperti ini, tapi kalian bisa masuk dalam ini room ya. Terima kasih karena ada keseriusan untuk belajar meskipun belajarnya online begini. Ya, terima kasih. Nanti ada nilai plus yang ikut room seperti ini. Bagus. Meskipun kalian baru pertama, tapi sudah bisa sejauh ini. Jadi oke, kita lanjut kita punya pelajaran. Pak akan kasih secara garis besar saja tentang DNS. Kalian pasti sudah pernah dengar DNS toh? Sudah, Pak. Sudah. Jadi DNS itu seperti ada di layar. Domain Name System. Jadi Pak akan kasih tahu kenapa DNS itu dia harus dibuat dan kenapa DNS sangat berguna dalam satu jaringan komputer. Jadi nanti sebentar materinya juga Pak kirim di grup, kalian bisa lihat dan pelajari. Jadi ini hari masih awal, jadi Pak tidak kasih tugas atau apa, Pak hanya sedikit perkenalan saja. Ya, Pak. Oke, semua masih ikut itu? Ya, masih, Pak. Oke, jadi Pak masuk. Jadi DNS, kalian akan kenal lebih jauh DNS itu apa sih? Dia fungsinya apa? Jadi ini kita punya pelajaran ini hari. Semua bisa lihat tuh tampilan di layar nih. Bisa, Pak. Kalau perlu diperbesar, kalian seperti perbesar gambar di kalian punya handphone tuh, kalian tinggal cubit kasih besar saja. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi kita lanjut. Jadi ini tentang domain name system. Ini sedikit perkenalan tentang DNS. Itu dia punya intro. Kenapa kita harus belajar DNS atau DNS itu apakah dia tiba-tiba ada, dia punya alasan apa sampai dia ada. Jadi ini DNS ini coba satu orang baca, coba Gulam baca DNS. Kasih aktif mic terus baca. DNS berbentuk database terdistribusi yang akan memetakan atau mengkonversikan nama host atau mesin ke domain ke alamat IP Internet Protocol dan sebaliknya dari alamat IP ke nama host yang disebut dengan request method. Oke, di situ. Jadi DNS itu dia satu database. Database itu apa? Database itu misalnya satu kumpulan file-file yang berisi tentang hal-hal tertentu. Misalnya, kalian punya data sekolah, database-nya disimpan di Dapodik. Jadi itu dari kalian punya alamat rumah, kalian punya nama orang tua, kalian punya pokoknya data-data yang menyangkut kalian punya pendidikan di SMK 4 semua disimpan di dalam Dapodik. Nah, itu namanya database. Nah, DNS pun seperti itu. Jadi, kenapa sampai bisa muncul ada alamat web youtube.com? Nah, itu awalnya dari alamat IP ini. Entah alamatnya 192.168 dan seterusnya. Tapi berawal dari angka-angka itu. Jadi, coba lanjut. Satu orang baca yang penggunaan. Ini dia punya penjelasan yang simpel. Yang Pak sudah kasih. Coba satu orang baca. Siapa ya? Siapa yang dia punya? Juan coba baca Juan. Di bagian penggunaan. Juan Sulima. Juan dengar tidak?
Coba Listria yang baca. Baca di bagian penggunaan. Iya, Pak. Penggunaan untuk memetakan nama mesin misalnya www.mkn Empang ini ada baca teks 202.154.18 untuk routing, email, telnet, FTP, web, dan lain-lain. Oke, jadi untuk memetakan nama mesin, memilah atau memisah. Jadi misalnya contoh, kita punya website namanya www.smkn4kupang.com. Itu awalnya dari alamat IP misalnya 202.154.187. begitu. Nah, tapi kita manusia ini, kita lebih cenderung mengingat huruf. Kalian semua, Pak juga seperti itu. Lebih cenderung mengingat huruf daripada mengingat angka. Contoh, kalian hafal lagu Indonesia Raya toh? Semua hafal pasti. Hafal. Tapi apakah kalian hafal dia punya not? Tidak, Pak. Tidak. Karena apa? Karena kalian atau kita otak manusia itu lebih cenderung menghafal huruf daripada angka. Nah, DNS ini dibuat untuk menutupi kekurangan manusia itu. Karena apa? Karena komputer, dia berkomunikasi dengan angka, khususnya jaringan. Jaringan itu komunikasi komputer satu dengan komputer satu itu dengan angka. Yang dinamakan alamat IP itu. Nah, kalau misalnya DNS tidak ada, manusia akan repot. Misalnya mau akses Facebook, dia harus mengetikkan angka-angka IP dari Facebook. Nah, untuk dipermudah, angka-angka IP dari Facebook dirubah saja jadi huruf dengan nama facebook.com. Paham sampai situ? Paham sampai situ tidak? Kalau paham, angkat tangan saja. Kalau yang belum paham, silakan kasih aktif mic-nya dan bertanya. Coba, ada yang mau bertanya? Ini pengenalan dulu. Pengenalan apa itu DNS? belum mau dapat. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut di yang kedua. Ini masih pengenalan juga. Ada kismat juga kan dengar. Siapa yang beribut? Kok bilang siapa yang beribut dalam grup? Oke, jadi ini yang kedua, pengenalan yang kedua. Don't speak. Oke, kalau memang tidak bisa, biar Pak yang bacakan saja. Jadi DNS itu merupakan jembatan. Jembatan antara apa? Antara komunikasi manusia dengan komputer. Jadi karena komputer cenderung berkomunikasi dengan angka, maka kita manusia kalau mau berkomunikasi dengan komputer, kita butuh satu jembatan lah atau satu penghubung agar komputer bisa mengerti bahasa manusia. Makanya kenapa kalian di TKJ kalian kelas 1 itu belajar bilangan biner. Semua sudah belajar bilangan biner toh? Sudah, Pak. Bilangan biner itu tujuannya itu. Karena komputer nanti dia komunikasi itu hanya angka 10, 10, 10, 10. Seperti itu.
Nah, DNS ini salah satu jembatan dalam jaringan. Bukan berarti semua komunikasi manusia dengan komputer pakai DNS, bukan. Tapi untuk jaringan diperlukan DNS. Jadi, kalau misalnya kita manusia bisa ingat ratusan bahkan ribuan alamat IP, berarti DNS itu tidak diperlukan. Tapi karena kita punya kelemahan, kita manusia itu lebih cenderung mendengar atau mengingat huruf daripada angka, makanya orang-orang temukan DNS. Dia sebagai jembatan. Jadi, kalian mau akses misalnya google.co.id, kalian tidak perlu mengetikkan alamat IP Google. Kalian langsung ketik saja menggunakan huruf google.com. Lebih mudah ingat google.com daripada ingat angka-angka di Google. Seperti Pak contohkan tadi, yang lebih gampang menyanyi lagu Indonesia Raya pakai teks hurufnya daripada pakai not. Sudah paham sampai sini? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ini sedikit sejarah saja. Kenapa DNS pakai? Ini sedikit cara saja kenapa DNS harus digunakan. Oke, sudah baca. Jadi Sudah, Pak. ini dia punya gambar, ini nanti sebentar Pak jelaskan. Kira-kira ini gambar nih ada lingkaran, ada yang warna biru, ada yang warna putih, itu kenapa? Ya misalnya ini Pak ada edit gambarnya jelas. Ini nanti Pak jelaskan lebih detail tentang ini gambar. Yang penting kalian ikuti saja dulu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini masih tentang sejarah. Ini nanti kalian bisa ambil materi di sini dan langsung belajar saja. Ini nih yang sebenarnya penting. Lihat ini gambar toh? Ya. Ini yang penting. Bagaimana sampai kalian bisa akses satu situs website. Bagaimana sampai kalian bisa, istilahnya bisa mau masuk Facebook, bisa masuk Facebook. Masuk YouTube, bisa masuk YouTube. Nah ini dia punya caranya seperti itu. Diketuk parah, masuk terus tuh. Tangga dong angkat dari Tuhan kan sampai. Jadi misalnya, dengar sini supaya tahu. Misalnya suatu saat kalian mau buat satu website. Jadi awalnya orang buat website itu dia akan dapat alamat IP. Misalnya contoh 1116 itu alamat IP-nya. Ketika dia mau online kan dia punya website, jadi orang luar bisa lihat dia punya website. Maka dia butuh satu sistem namanya DNS yang kita sedang pelajari. Bagaimana cara dia dapat DNS itu? Dia akan meminta ke server DNS. Atau dalam dunia internet ini ada organisasi-organisasi khusus yang menyediakan DNS. Fasilitas untuk merubah kita punya alamat IP jadi DNS. Ini untung kendala ada dengan ini virus yang sekarang makanya kita libur. Kalau tidak, untuk semester 2 ini kalian seharusnya sudah belajar sampai domain. Jadi kalian punya domain sendiri. Misalnya contoh anggi.com. Misal kelas 3 yang lalu tuh semua sudah punya domain. Pak sudah ajar mereka buat. Dan mereka sudah bisa buat satu website sendiri. Jadi misalnya anggi.com atau anggi.co.id. Nah itu domain. Nah bagaimana sampai dia jadi anggi.com? Itu berawal dari alamat-alamat IP-nya. Kalian perhatikan di gambar itu. Coba kasih besar dia. Di situ ada fitur akses. Terus itu ada
kata-kata yang pakai kata-kata percakapan. Misalnya aku cari www.indolihooks.com. Dia cari dari laptop. Kalian perhatikan ya di itu gambar. Nah, laptop yang terhubung ke internet, dia akan memberikan permintaan www.indolihooks.com ini ke internet. Nah, sampai di internet, DNS server atau DNS server DNS database, dia akan mencari, oh, indolinux.com ini dia punya angka yang mana. Dia akan cari. Ini proses pencariannya. Jam 11 sama jam 12 anjing. Nah, kalau dia cari dan dia dapat, dia kembalikan ke laptop yang kita pakai untuk cari. Tapi misalnya kalau dia cari indolinux.com ini tidak dapat dia punya angka, dia akan cari di database yang lain. Gulam tadi. Jadi prinsip kalian sampai bisa akses internet itu sebenarnya banyak dia punya proses. Proses sampai kalian bisa dapatkan tampilan youtube.com itu prosesnya banyak. Dari awal kalian pakai web browser di laptop atau handphone kalian itu kirim permintaan ke internet youtube.com. Nah, saat di internet server akan mencari, oh, youtube.com ini di mana posisinya, dia punya angka yang mana. Kalau dia temukan, dia langsung kirim kembali ke laptop kalian, maka tampilan YouTube. Tapi kalau misalnya dia cari youtube.com dan tidak ditemukan, maka dia akan mencari di database yang lain. Nah, dia punya analogi sederhana ini seperti ini. Kalian perhatikan baik-baik. Misalnya, suatu saat di kalian punya rumah, kalian punya orang tua, suruh kalian pergi ke toko dan cari satu barang di toko A. Kalau misalnya di toko A kalian sudah dapat barangnya, kalian pasti akan langsung pulang dan kasih ke orang tua, toh? Tapi kalau tidak dapat barangnya, pasti kalian akan cari di toko lain. Sampai dapat baru kalian pulang. Nah, itu analogi sederhana tentang DNS. Jadi ketika kalian mengakses satu informasi, DNS akan mencari. Nah, ini nih dia punya angka yang mana. Dia akan cari di seluruh server DNS yang ada dalam internet. Kalau dia tidak dapat, dia akan kirim kembali ke kalian pemberitahuan tidak ada situs ini. Makanya dia biasa problem loading page. Makanya kenapa kalian akses YouTube kalau tidak ada internet, dia akan muncul Anda sedang dalam mode offline. Karena dia tidak bisa sampai ke internet. Makanya muncul seperti itu. Jadi ini gambar, kalian harus bisa perhatikan bahwa dalam satu jaringan, dia ada proses panjang sampai kalian bisa dapat apa yang kalian cari di internet. Tapi karena prosesnya sangat cepat, makanya kalian tidak sadar. Karena prosesnya panjang, dari kalian mengirim permintaan, terus permintaannya dikirim ke internet. Di internet dia akan cari yang kalian minta. Kalau tidak ada, dia lanjut lagi cari di database yang lain. Kalau tidak ada, dia cari lagi di yang lain. Kalau ada, dia langsung kirim kembali ke kalian. Nah, itu proses pengiriman data dalam internet. Nah, DNS punya peran penting. DNS punya peran dalam hal mencari atau memetakan satu alamat host. Alamat host itu contohnya tadi Pak bilang, youtube.com. Ke dalam alamat IP. Kenapa begitu? Karena di dunia, di dalam internet, seluruh jaringan internet, server-server itu diidentifikasi dengan alamat IP. Jadi kalian akses di internet, tidak ada youtube.com, itu sebenarnya adanya angka-angka. Cuma DNS tujuannya menerjemahkan. Jadi misalnya
youtube.com, DNS akan kasih tahu di internet, oh ini angkanya ini. Makanya bisa tampil di layar kalian youtube.com. Jadi coba kalian buka, kalian punya browser, kalian ketik delitabeti.com contoh. Pasti tidak ada. Karena apa? Karena tidak terdaftar ke internet. Pak kasih contoh ya. Pak kasih contoh, misalnya delitabeti.com. Apakah dia ada? Ya, Mak. Bau. Sama kayak kita beli martabak tuh. Dia hanya akan memberikan permintaan yang memang ada di internet. Jadi kalau kalian minta yang tidak ada, internet tidak akan kasih. Misalnya contoh. Tadi apa yang Pak mau kasih contoh? Apa nama Halo. delitabeti.com contoh. Pak share ya, dan kita coba. Ada muncul tampilan kok? Belum, Pak. Google Chrome, ada muncul tampilan Google Chrome? Belum. Sudah. Misalnya, kalau Pak ketikkan youtube.com, pasti ada. Karena memang youtube.com itu terdaftar di DNS. Contoh. Betul toh? Sudah. Jadi ketika youtube.com ini, sebenarnya ini berupa angka-angka yang diterjemahkan DNS. Makanya bisa muncul. Tapi misalnya Pak ketik kalian punya nama.com, kalian tadi Delitabeti. Nah, di sini tidak ada. Dia malahan munculnya alamat lain karena apa? Karena Delitabeti tidak ada di domain name system. Atau Pak kasih contoh lain lagi, misalnya 1.com. Tidak ada. Semua bisa lihat toh? Bisa. Tidak ada. Memang tidak ada. Bakal jadi datang. DNS. Bakal datang. Ya, sabar ya Allah, sabar. Tunggu dari sini nah. Apa punya mic yang ribut sekali tuh? Ada ribut ada. Ada. Oke, itu contoh sederhana. Soalnya bisa Sekarang beli. kita lanjut ke materi yang kasih tadi. Kalian bisa paham. Ya. Semua perhatikan sini. Mic-nya dikasih off sudah. Mic kalian itu dikasih off. Sebentar nanti rekamannya ini Pak posting di YouTube dan Pak bagi di grup, jadi kalian bisa lihat. Kalian bisa sambil perhatikan. Setuju toh? Oke, jadi kita lanjut. Perhatikan kembali di layar. Nah, di sini. Masing-masing perhatikan ini gambar ini. Ada yang kurang jelas dari ini gambar? Pas. Pasnya tuh pas di mana? Adija, beta, harga. Pas bisa lihat atau pas sudah paham? Kurang itu. Bisa lihat. 105. Oke, jadi Pak akan fokus jelaskan di gambar Bisa lihat, Pak. yang HTTP, resolver, dan name server. Kalian coba perbesar ini gambar. Dan kalian lihat di bagian HTTP, resolver, dan name server. Sudah tinggal tadi. Nah, pertama 5 toh. Terus dari 16. Pasang muka. Tutup muka.
IP address. Bisa lihat semua? Sudah, Pak. Oke, jadi di sini kalian lihat dari HTTP, anak panahnya mengarah ke kanan menuju resolver. Nah, di situ ada, di atas anak panah itu ada tulisan hostname. Hostname, contoh neon.tcp/ip.replab.edu. Nah, itu nama domain. Perhatikan sini dulu. Di resolver, dia akan mengirim kembali ke HTTP berupa angka-angka IP, alamat IP. Jadi lihat, HTTP mengirim neon.tcp/ip.replab.edu. Siapa yang nyanyi nih? Ini. Yang masih beribut Pak langsung remove. Remove dari sini. Jadi yang tiba-tiba su hilang tuh berarti Pak su remove. Oke, jadi perhatikan ini gambar. Kalian lihat di HTTP ini. Hostname-nya neon.tcp/ip.replab.edu. Itu nama domain. Dia kirim ke resolver. Resolver kirim kembali ke HTTP berupa angka. Makanya tujuannya resolver itu sebuah aplikasi pada host yang mengakses domain sistem. Jadi resolver ini aplikasi akses. Misalnya kalian di handphone, kalian mau buka kamera, ada aplikasi kamera tuh. Untuk mengakses kamera pakai aplikasi kamera. Nah, di DNS aplikasi untuk mengakses DNS namanya resolver. Makanya di sini ada tulis sebuah program aplikasi pada host yang mengakses domain sistem disebut sebagai resolver. Resolver mengontak DNS server yang biasa disebut name server. Coba Elias, lu baca yang ketiga. Elias Tapona, kasih aktif mic. Dan server memberikan ke address ke resolver yang meneruskan ke aplikasi yang membutuhkan IP address. DNS server mengembalikan IP address ke resolver yang meneruskan ke aplikasi yang membutuhkan IP address. Jadi misalnya di HTTP ini kalian lihat, ini handphone kalian. Ketika kalian terhubung ke internet, kalian akses contohnya facebook.com, resolver akan terima. Dia terima dan dia teruskan ke server. Kalian lihat, ada name server di sini. Resolver ini dia akan teruskan youtube.com ini. Nah, di name server dia akan cari youtube.com itu angkanya yang mana. Dia cari, oke dia dapat, dia kirim kembali. Kirim kembali ke resolver. Tapi kirimnya bukan hostname yang tadi youtube.com, tapi berubah jadi angka-angka. Nah, di resolver pun dia kirim lagi itu angka ke HTTP kalian atau browser kalian yang pakai entah Android atau handphone. Nah, di browser kalian angka-angka ini dia akan berubah kembali jadi
youtube.com. Jadi dia kirim youtube.com, resolver terima, resolver akan kirim youtube.com ke name server. Di name server, dia akan mencari youtube.com itu dia punya angka yang mana. Dia akan cari. Setelah ditemukan, dia kirim berupa angka. Ini, youtube.com ini dia punya angka ini. Resolver kirim. Kenapa name server kirimnya berupa angka? Karena kalau name server kirimnya tetap huruf, berarti YouTube tidak akan bisa terbuka. Karena apa? Karena yang Pak bilang tadi, komunikasi dalam internet menggunakan alamat. Jadi kalau tidak berupa angka, bisa saja alamatnya salah. Kalian minta YouTube, munculnya Facebook gitu. Kalau dia kirim huruf kembali name server ini. Tapi kalau dia kirim angka 128.1.3.71.21, berarti ini angka YouTube, jadi tidak mungkin salah kalian buka. Jadi kalian ketik youtube.com, terbukanya youtube.com. Karena apa? Karena ada proses ini. Nah, kenapa tadi yang Pak ketik delitabeti.com dia munculnya lain? Karena apa? Karena tidak ada angka-angka yang diterjemahkan ke dalam nama delitabeti.com. Saya kasih contoh lagi. Kalian paham? Sudah, Pak. Yang bisa angkat tangan saja. Sudah. Mic-nya ada off, yang bisa angkat tangan saja. Oke, nah misalnya seperti yang tadi DNS resolver tadi. Kalau Pak ketik facebook.com, dia akan muncul facebook.com. Karena apa? Karena memang ada. Facebook.com itu ada. Dan ini nih sebenarnya berupa angka-angka. Facebook.com ini angka yang diterjemahkan oleh HTTP tadi. Nah, tapi kalau Pak ketik misalnya listria.com, listria.otemusu.com, contoh. Nah, dia tidak akan muncul karena apa? Karena listria otemusu itu tidak bisa diterjemahkan ke dalam angka-angka. Kenapa? Karena belum ada angka yang terdaftar dengan nama listria. Paham tidak? Paham. Misalnya 1.com tadi. 1.com dia akan berubah ke mercusuar.tucson.id. Karena apa? Karena 1.com ini tidak ada dia punya angka. Dia punya angka apa? Jadi diterjemahkan ke halaman bawaan jaringan. Ini halaman bawaan jaringan IndiHome ini. Jadi dia terjemahkan otomatis ke situ. Oke, yang ini sudah paham. Kan kita kembali lagi ke materi tadi. Oh iya, sebelum itu ada yang mau bertanya silahkan. Kasih aktif mic semua. Yang mau bertanya silahkan. Tidak ada, Pak. Sonde ada karena apa? Karena tidak tahu mau tanya apa atau Ares, kasih jawab bibir sedikit Ares kan. Yang ketawa. Gulam, kenapa suara Sona ada Gulam? Nah, oke, sekarang di bagian chat, semua ada bagian chat toh. Absen kalian punya nama lengkap sudah, masing-masing di situ. Chat, absen di sini, ini Pak ada chat toh. Absen di sini. Absen kalian punya nama lengkap yang ikut ini hari. Gulam. Absen nama lengkap. Gulam. Gulam.
Kenapa? Yang ketemu fitur chat absen sudah. Absen nama lengkapnya di sini. Yang punya pertanyaan silakan bertanya. Jadi nanti ke depan kalau kalian mau buat video conference kalian bisa buat seperti ini. Pakai aplikasi ini. Oke. Gampang. Siapa? Gampang. Dilan ada kok. Masih ada yang punya pertanyaan? Terlalu ribut tuh Pak sudah remote jadi tidak muncul di sini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sampai di sini saja dulu. Maksudnya resolver NM server ini di sini. Nanti kalian infokan ke teman yang lain, dengar sini. Infokan ke teman yang lain yang belum sempat ikuti video conference ini. Chat Pak supaya mereka ikut yang sesi kedua. Yang berikut lagi. Yang sudah absen ini, yang nama-nama sudah absen ini Pak anggap sudah ikut yang nanti ikut yang nanti sebentar dia punya video rekaman Pak share di grup. Share di grup dan kalian bisa lihat. Nanti tugas juga Pak share di grup kan. Oke. Selamat siang semua. Siang Pak. Siang Pak. Terima kasih Pak. Ya, Gulam.